Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan ojo debat sira kabeh. Cara ki Jawa manane aja madoni sira kabeh. Kowe aja debat ahlal kitab, ing wong ahli kitab. Terus ahli kitab niku Yahudi utawa Nasrani. Illa billati kecuali kelan perkara, ay illal mujad illa billati kecuali kelawan mujadalah, kecuali kelan perkara. Ail mujadalah tegese perdebatan alat ikang dia kang utelati ku ahsan iku luwe apik, luwe beretika nggih. Cara sakniki luwe beretika, luwe santun. Utawa luwe rasional, luwe masuk akal. Kadua ai kok dene aja-aja ilallahi maring Allah taala fi ayatihi kelawan nerangno ayat-ayate Allah. Wa tambihi lan ngelingno ala hujajihi ing atase pira-pira hujjah Allah. Illal ladzina zalamu minhum tetapi wong-wong sing zalim minhum sang ahli kitab. Iku ora usah mbok debat sing apik. Manane apike dijak tukaran terus debat to mbek ahli kitab sing apik. Nek kena dijak napa? Apik. Ya nek kena dijak debat. Nek ora kena dijak debat ya dijak tukaran maksudnya. Bi an harabu gambare ento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen to nglakoni sapa ahli kitab bil jizyati lan jizyah. Nah iku faja diluhum besar. Mongko madonia sira kabeh hum ing ahli kitab disefik lan pedang. Nah kena jape ya apik, nah ora ya kan bacot. Wah dadi ISIS sampeyan. Parah Imam Suyuti. Hatta yuslimu sehingga gelem Islam sapa ahli kitab, au to gelem ngekeki sapa ahli kitab al jizyata ing upeti. Upeti utawi bayar iuran nopo? Ki kuno nopo? Pajak. Ora pajak sak dure pajak upeti nopo. Pokoke upeti wong iki sistem kerajaan. Pajak kok sithik mung piro? 15% ya? Oh 10. Wah, ora zakat sing pajak lho pajak. Pajak Indonesia piro? 15 ya? Untung kula ora di dhuwit. Nah penghasilannya sak isore sak miliar ora pajak kok Mustofa ora pajak. Waqulu lan ngucapo sira kabeh iman maring wong qabila kang nampa sapa man alikrara ing ikrar bijisiati lan jizyah ida akhbarukum nalikane nyeritakno sapa ahli kitab wong sira kabeh biseen lan perkara mimma sanging apa fi kutubihim kang dalem pira-pira kitabe ahli kitab. Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar utawa nanggapine ngene amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Pokoke amanna iman kita billadzi lan perkara unzila kang den turono apa ma ilaina maring kita wa unzila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu enggak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong napa amanna billadzi unzila ilaina wa unzila napa ilaikum. Bahwa ilahuna wa ilahukum napa wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang niki karena ini memang masalah-masalah yang ila yaumil qiyamah enggak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli apa? Kitab. Sampai neraka. Lah pokoke kula bolak-balik matur. Kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Neraka selawase kene jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampeyan mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yo mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran napa? Beda. Tapi nek wong kafir meneng ae. Makanya kita berdoa, semoga ketemu orang kafir sing kecangkeman. Pancen asih ngoten. Rubama ya waddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Jadi kadang-kadang orang kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar,
Maaf na angkum imanukum. Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, oh beda, saya masuk neraka karena fase, kalau kamu karena kafir. Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap podo-podo. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung mau. Tersinggung komen mau, medsos mau sing perkara komen mau, ono komen mau. Nah ini penting. Mulane tiba sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya idzam. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Anak gunungnya gunung Semeru lah gunung itu Merapi lah mun kuwatah. Paham ya? Tapi wa annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Niki termasuk kula cerita kasus kula. Kasus kula itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Kula kan beberapa apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la akal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Enggak nyatanya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini enggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul, kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gedeng bareng, goblok bareng. Bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kausa prima atau apalah. Terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan. Karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa kausa pri, bilang kausa prima atau apa. Yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal itu nggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu, lalu menurut Islam
Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan, ya sudah biarkan saja nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah nunggu rapatnya Tuhan 3. Kalau Tuhan 3 itu fakta, kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan, karena kadung dituduh ketiga, kan nggak keren dituduh 3. Tolong Jawa semane aku dewi andang ono rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut lihat tabi'akul umatin matabi. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat itu gara-gara ketemu santri itu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu udah wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Ya, ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono, berarti sebabnya luwe ono. Lalu ono itu disebut wajibil wujud. Dat sing mesti wujud. Mana nih wajibil wujud? Lain tasawwaru adamu. Tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Ini kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mulane iman niku ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha. Tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah ndelok wong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuhe pangeran, fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuhe Abdul Hasan Asy'adili. Kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya urutannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru. Nah, di sini tahlilan tuh dulu mana? Dulu istighfar. Ya sekadung ora apa-apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerangno iki. Wah, kasus itu sensitif ya. Normalnya berarti mereka betul madzhab Syadziliyah. Madzhab pokoknya melaku. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah karena yang lafadzkan juga agak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah, kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan Allah. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidzambika. Jadi wale ya. Lain nak istighfar dalu-dalu ya, modal lewat pisan pindu terus nabi apa? Istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat Allah. La ilaha illallah. Terus ini jelas. Mosoknya gini, no? Istighfar saja kan? Ya tapi tetap apa? Barang apa tetap. Ulah balik, nak barang apa tetap. Duit 1.000 ulah balik tetap apa? Begitu bojo ayu ulah balik tetap apa? Sing elek iku tetep elek. Gak usah dijerok-jerokno, ini sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu.
Kalau nggak ada kitab Sadili ya, bapak saya sangat-sangat Sadili ya. Memang kalau madzhab pelaksana Sadili itu sababul hufron adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang pembawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat, dan itu saya anggap lebih mandi lah, karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah, karena Nabi diberi khitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abdul Hasan apa? Asy'ari. Tapi nak mazhab sampean diwalik, yang kebaik sampean mazhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu lawale tetap. Jadi enggak usah dirubah. Dianggap pulau kriminal. Barang musafir itu diwolak-walik. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mawon nampa sesuatu sing gak ilmiah. Allah apian. Allah benten be ahli fikih sekali ra cocok muni rasa. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan maknane kula suwun nggih kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nak kowe maknane Allah ora ono, wis anggap Allah itu musabbibil asbab. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab. Allah itu siapa? Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi tidak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih wa rabbukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Ini di sini pentingnya tadrib, pentingnya proses tawadah. Jadi nggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Nggak ada ya ayuhan nasu ubudu dulu karena Allah itu nggak dijangka akal, makanya disebut rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya ayyuhan nasu ubudu Allah, karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah? Itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampean sing yakin ngaji be ulama bin waras. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso sak isane. Dibang rubah tahlil dia mau ngake malah rasi sangoni malah bener aja ke bid'ah mau menegak gak bener. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka.
Aneh sama yang senang itu orang Islam. Dia keren ya. Islam itu apa? Keren. Keren sekiranya lah, bingung lah, semua menghujat lah. Wah Islam itu keren. Keren dunia akhirat, apa? Keren dunia akhirat. Bonsai ini bakas ahli kitab. Ahli kitab itu nak dalam bahasa Quran di Yahudi kalian nama Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun rumet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani Ortodok. Saya ini Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, yang pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'hadus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok. Musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, Salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan Salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran, Qurani. Karena salaf. Orang iso, salah titik sekali kayak V, masalah kan? Itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal-usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknanya. Wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum maring sira kabeh al-kufra yang kekafiran. Jadi kafir hukumnya makruh. Orang nanti haram. Wah, PKI gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk. Khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jenis pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut kelakuan biye ngaji sopo ada pondok disebut. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah dulu karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan Trinitas 3 Tuhan, tidak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti trinitas. Contohnya gampang Rohibu Bukhairo itu dia ngakui Rasulullah Muhammad padahal dia pendetanya, raja Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah apa? Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul taro a'yunahum
tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 itu wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang trinitas yang dia paham ya? Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang tidur dipuji, wah mbah iku zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah. Gak kreatif, belas nganti kiri. Coba gak loro hati tuh. Wes latih duit, latihan duit dikomentari SDM rendah gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya juga menjadi rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri sidik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ana wong mati kok sing teko akeh, iki mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuwi hak walau kana murna, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati kok sing teko sidik keren. Tapi nek sing teko akeh, mesti wong kakean basa-basi, kabeh wong diapi. Pendandu diapi, wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Nek Sufyan Ats-Tsauri kok ana mati sing teko akeh, mau teko, oh gak keren. Tapi nak sing mati kok sing teko loro padha waline keren. Cara zaman Sofyan saiki mboten. Wong zaman rubah. Wis pancen dunya berubah, ora iso dirubah, wis tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya wis perkara bolak-balik bangkrut, terus akhirnya ora di dhuwit ora kok perkara zuhud. Kalau balik ini makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji itu bukan Nasrani yang trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong ora mikir ngono. Ora mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Jadi kalau suwon mari ya tobat. Kata sekolah cerita berkali-kali cerita, saya tidak bosan cerita. Bani itu manane ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu manane turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat dengan Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa enggak disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang Boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan di India, nak Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Lan darani Jeddah kata Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun itu mbah lanang, nak Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, kan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab gawe sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur mboten ada. Jare nah ana wong umroh tapi ora sepeda iso. Ini bodoni niku yakin nek. Nah Siti Hawa urip ning Jeddah, kok Jeddah enggak tahu Jeddah. Atau orang Arab Ami ya Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah. Nah sekarang kita kan wong bedukan, disebut wong monokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub, meskipun di Madinah disebut Bani Israel yang sekarang itu naisen sebuah negara. Mbok Karman itu wong biduan misalnya, urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik.
Yaiku sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani, Bani ku anak. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang punya sebuah diterangno ora mandi kaya kula pun minoritas. Untung di bola sampean gelem ngrungokno lumayan nggo rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang naisen memang nyata-nyata sebuah turunan apa? Ganes. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya terus Bani Rasulullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama orang Medina. Yang dihitopi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Medina. Tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang dan Nasrani yang sekarang masuk laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa atau yang qul laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu sing wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minadam mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya enggak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang enggak ada. Nasrani yang jenis ini enggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi. Kena dikira itu. Ya kayak gini loh, dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira bacai serban, berpidato, berbau khusyuk, sudah kiai. Dulu gak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya kira terkenal iso orang yang ngetes. Maka pidato, semua orang akeh kiai. Gak usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari itu diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan guru. Saya kira usah. Kok repot, mau terjemah bariku ngomong. Kowe nak era karuan. Tapi kene sing alim risi piye? Oh risi banget kan kalau kula cara kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karu-karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah bisa. Salah kok ya. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu ngliwati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nek jadi kiai coba enggak ora ono seleksi ini. Ya nanti duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritanya ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya Muwatta itu karena Muwatta itu ala kada, saya setuju kamu. Masyhur itu. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah. Fa kulluhum Muwatta. Fasamituhu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada malah kemarin ada ide kemenang mau menguji kiai. Ya malah repot lagi. Nanti pengujinya main diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yes. Zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben anak malu nafal aku amal. Jadi ini saya peringatkan ya. Ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang. Itu beda sama sekali. Pahamnya nopo beda. Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah.
kula waca ke. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaina. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh ing ahli kitab. Wala tukadziku lan aja gorono sira kabeh ing ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah, ahli kitab komentar apa wae, ku ya aja muni ya, aja muni ora. Nak muni ya nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahum lan pangeran sira kabeh itu mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji. Alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum. Wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum. Wah. Tuhan kamu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak jauh saja. Enggak rubah nggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari. Itu khatam jurumnya harus ulama. Kalau cek definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang nggak ada. Cara cek ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saiki hatam takrib ya ora hatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir sarannya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku ulama. Pokoknya dunia berubah, nggak kalau baleni malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Ini kan jelas. "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Pulau kerungu itu, apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ya. Lalu semoga-moga. Kalau seneng kalau sampean, orang saya ngadil aku lumayan lah, gue rame-rame. Tapi pulau bener yakin pulau. Artinya yakin bener tadi, gitu. Pokoknya sampai tak omongi. Pokoknya kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling, mau itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah, berarti yang lakon kafar alladziina qalu inna Allaha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu lakon kafar alladziina qalu inna Allaha salisun salasa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Lakon kafar alladziina qalu inna Allaha wal masih Maryam. Berarti ada berapa? Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Itu yang di akhir juz 6 awal juz 7. Catat nak raiso. Tunggu, paham ya? Akhir juz 6 awal juz 7. Pokoknya ngomong was masalah.
Wae kula insyaallah nerangno niki ngantos mungkin sawal selo besar. Wong wau niki kula ngaos nginjang prai pantes-pantes ya foto temone kok resik-resik sangar. Sing melarat ben golek utangan, sing sugih ben atau omah tuku karpet sing ya setidaknya bojo nak ngamuk kok dene ngomah lah. Kaya Joko diamuk kok ora ono. Kula niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Akhir poso niku udah yo ngaji hikam wong tuwek-tuwek Gus. Apa mapak itu kodar kalau wacana hikam mah. Mari ke mondok di kono lha piye nek. Jadi wong tua-tua sing wis mati-mati kuwi ana anak diputu. Ning omah wae. Lha piye Gus? Bojomu ngamuk kok ana wong enak kok tinggal apa? Ngaji. Ngamuk ora ana wonge mantel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk kok ana sing. Ya ana sing ngrungokno dadi. Enak wae-wae wong ngamuk tinggal apa? Ngaji. Marak bodoh kan seru ya. Karena kalau suwon sesuk prai wae kan. Nah diamuk aja tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu rumah. Kudu apa? Napa kok ora iso ngono ora gelem bangune. Ya jelas ya terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu dua, baik Nasrono yang trinitas atau yang lahud nasud yang itihad tadi yang lakot kafarol ladina qalu inna huwal fasihul maryam. Mulane hafal Quran ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tanda tidak tahu terus Nasoro apa? Trinitas terus Nasoro ulul dan itihad. Sing inna huwal masihul wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna te pangeran kita atau pangeran kita, wa ilahukum lan pangeran sira kabeh kuwi wahidun. Siji. Jelas guys. Dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nang halute kita lagu maring Allah muslimuna iku. Wong sing nyerah kabeh, mutiuna tegese sing nyerah kabeh, sing taat. Wa kadzalika lan kaya mongkon-mongkon sing wis kasebut anjalna nuruna ingsun ila kamari sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an. Kama anjalna kaya oleh nuruna kita ilaihi maring Nasrani lan Yahudi atau Taurat ing Taurat. Wa khairu halam yani Taurat. Alladzina mongko te wong akeh atena kamari ingsun ing alladzina alkitab ing kitab. Taurat tegese Taurat ka Abdullah bin Salam wa ghairihi. Orang-orang yang saya kasih Taurat sing waras kaya Abdullah bin Salam lan ghairi iku yuk minuna. Iku iman sapa lagi nabi kelawan kitab Al-Qur'an bisa Quran. Orang-orang ahli kitab yang masih orisinil kayak Abdullah bin Salam, kalau dengan Quran dengan Rasulullah Muhammad ya iman karena mereka masih orisinil. Sing waras, waladin atinul kitab sing waras. Nah, sing ra waras ke ngelawan. Wa min haula mayu'minu bi. Allah nggih jujur wa min haula mayu'minu bi sebagian mereka nggih ana sing napa? Iman ahli Makkah mayu'min. Artinya ya sebagian mereka ada iman, min itu kan sebagian. Sebagian mereka benar-benar iman. Artinya yang sebagian mereka malah melakukan perubahan macam-macam. Itu yuharrifunal kalimah napa? Ammawati. Sebagian ayat yuharrifunal kalimah mim ba'di napa? Mawati. Wa min haula ahli Makkah taman de wong miru kang iman sepuman di iklan Quran. Wa majhadulan orang yang kari bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Ba'da dzuri ya sause pertelane ayat sapa ilal kafirun kecuali pira-pira wong kafir. El yahudu dikse wong Yahudi. Wa dhaharolan pertira lahum kudu wong Yahudi utawa kedue kafirin apa anal Qur'an satemene Qur'an ku hakun hak. Wal jaiya lan satemene wong sing teko. Anal Qur'ana hakun wal jaiya wa anal jaiya bihi bil Qur'an wa muhiqqun wong sing hak. Tapi wa jahadu lan ingkar sapa wong Yahudi dalika mungkon-mungkon kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad kutat iku maca sira Muhammad ing kopi sangis string Qur'an Al-Qur'an iki string Qur'an ing kitabin ing kitab apa. Muhammad sebelum kamu dapat Quran itu nggak bisa baca sama sekali. Karena Nabi bisa itu karena diajari Allah, bukan karena bisa baca. Wala takhutulan ora nulis sira ing Quran biyaminika kelawan tangan tengen sira. Dan kamu tidak pernah nulis sama sekali. Idzan umpama kowe nulis laukun ta'ala menawa sira Quran ya iso maca katiban tur iso nulis. Larta baik dene dadi mamang syakka tegese mamang sapa al-mubtiluna pira-pira wong sing tukang batalo kebenaran. Al-mubtiluna sapa pira-pira wong sing biasa batala kebenaran al yahudi sing Yahudi fi kaidam sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi misale ngene, alladzi fit Taurat annahu ummiyun la yaqra wa la. Alladzi utawi nabi
Allah diutai nabi akhir zaman fitorat tidak dalam Taurat. Iku anda usah temen nabi umi ya umi. Umi maknanya ke ibu-ibuan, cacilik nih. Maknanya cacilik ini bukan rong iso nulis, rong iso maca. Maknanya lah pro ora iso maca sapa umi, walak tu lan ora iso nulis sapa umi. Bal wa bali utai Quran usi Quran nanti kang cita kang teko sira bi lan Quran iku ayat dan berapa ayat bayinatun kang jelas. Tapi jelas fi suduril ladina ing dalem dadane wong akeh putu kang den paringi sapa aladina al ilma ing ilmu. Ail mukminuna tegese wong mukmin kabeh. Mergo yahfadzuna padha ngapalno atau padha jaga sapa al mukminun ing Quran. Wa majhadulan ora ngingkari di ayatina ing ayat-ayat kita sapa ilal zalimuna kecuali pira-pira wong zalim el yahudi dise wong yahudi. Wa jahadulan padha ngingkari sapa zalimun ha ing ayat. Ayate Allah badha dzuriya sausi dzuri ayat pertelane ayat lagu kedue wong yahudi. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah atau apa ahli kitab ai kufar Mekah. Laula unsila alaihi ayatun rabbi. Halla unsila. Mbok yo diturono alaihi ngatasé Muhammad apa ayatun ayat rabbi saking pangerane apa. Pangerane Muhammad wa fi qiraatin ayatun. Nah qiraat kita kan ngangge mufrad ayatum rabbi. Wa laula unsila alaihi ayatum rabbi wa fi qiraatin apa? Ayat manane qiraat itu ada yang mufrad, ada yang apa? Jamak. Karena koti solihin kaya dene ontane Nabi Saleh wa asa Musa lan tokate Nabi Musa. Wa maidati salam apa mayoran maidah itu makanan besar itu maidah. Napa? Makanan hidangan. Ini Nabi sinten? Isa. Mau maidah itu makanan hidangan yang leg itu. Wong Arab nak darane napa? Maidah. Misalnya sego mek terong itu mboten maidah nak wong Arab darane. Tapi nak sego daging wakeh niku jenenge apa? Maidah. Tapi nak sego terus angkong niku mboten maidah. Itu makanan tapi mboten apa? Maidah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indahu. Angin jenenge ayat indahu ya Allah ing sandinge Allah. Manane terserah Allah yunazziluha nurono sapa wae ing ayat kaifa yasha khali kaya apa kersa sapa Allah. Wa innama ana mustinu te ingsun nadirun iku. Wong sing ngekeki peringatan mudhirun kang jelas. Mudhirun tegese sing ngetokno. Ing dari mudhirun tegese sing ngetokno ing dari ing oleh ngekeki peringatan ingsun binari kelan neraka ingsun medekno ngekeki peringatan ahlal maksiat ing ahli maksiat. Pun kula terangno masalah di kitab. Kula gadah kitab namine Filyatul Auliya. Ya pokoke rumono cerita niki kitab ringan, maksudnya cerita ringan. Nggih, niki cerita ahli kitab sing ijek orisinal ya. Jangan keliru lagi. Ini cerita ahli kitab yang masih nopo orisinal. Salman Al-Farisi ini umurnya 120 tahun. Pinter? Dia itu pernah ngaji sampai 5 pendeta lebih. Setiap pendeta yang dia ajarin, yang dia belajar di situ itu ada yang nakal juga, mengatasnamakan Tuhan, terus untuk upeti banyak. Terus upeti banyak itu disimpan di gereja, kemudian jadi kayanya dia. Dia tahu itu ketika si pendeta tadi mati, dipuja-puja karena pendeta terus Salman Al-Farisi pidato bahwa ini orang buruk, harta kamu untuk kekayaan pribadi. Akhirnya terus dihujat. Nah itu terus ketemu pendeta benar. Salman Al-Farisi itu kalau sekarang orang Iran, Persia itu kalau sekarang itu apa? Iran. Asfahan kalau dulu. Ketemu pendeta benar itu sama sekali nggak trinitas, tauhid betul. Terus ketika mau mati wasiat. Kalau saya mati, kamu harus ngaji ke pendeta ini sampai 5 kali atau 4 kali. Nah terakhir uniknya nubuah ini eling-eling ya. Uniknya nubuah itu nggak bisa ditebak. Terakhir ketemu pendeta, saya ini mau mati, saya wasiat ke kamu nggak usah nyari pendeta lagi. Nabi yang lahir akhir zaman sekarang sudah ada di Yasrib. Terus lalu saya tahu kalau dia Nabi itu gimana? Alamannya 3. Dia tidak menerima sedekah. 2 menerima hadiah, 3 tahta katifil aisar ada alamat nubuwah. Katif itu sisi kiri napa mriki nak darani. Jadi kuna manane walikat no. Pundak kiri yang dekat engsel tangan itu. Pokoknya itu wong Arab nak darani katif no. Bahu tapi agak ke bawah. Paham ya? Karena di bawahnya apa yang dipakai pergelangan bahu itu ya. Itu katif. Aisar yang kiri. Itu kan unik ya, karena hadiah dan sedekah itu sama-sama pemberian.
Walhasil karena dia hidup di Irak, di Babylon, ada kafilah dari Medina yang dulu namanya Yasrib. Salman Al-Farisi karena nggak punya uang, ini kisah nyata, nggak punya uang. Ini ada di kitab Musnad Ahmad. Karena dia tidak punya uang, terus dia mengumumkan diri, hei kafilah Madinah, saya siap jadi budak Anda, syaratnya satu. Saya siap jadi buruh Anda, syaratnya satu. Kalau nanti pulang kamu harus ngajak saya. Diburuh, angkati barang, diburuh, jadi manol terus sekarang. Bonusnya, upahnya dia harus ikut ke Madinah, karena dia penasaran sama Nabi akhir apa. Terus dia kerja lagi, dapat uang. Pas itu Rasulullah diparani di Madinah, di masjid. Ya Muhammad, dia masih jangkar, ya Muhammad, ini saya punya uang. Kelihatannya Anda pengikutnya orang-orang miskin. Tak kasih uang, sedekah saya. Nabi nggak mau. Saya tidak makan sedekah. Saya tidak makan sedekah. Kasihkan sahabat-sahabat saya. Sama sekali Muhammad nggak menyentuh makanan itu, kata Salman kenangan. Tapi nerima disuruh makan sahabat. Tidak, saya tidak makan sedekah. Innalan aku sedekah. Kasihkan sahabat saya, dikasih. Udah uangnya habis. Setelah itu kerja lagi, nemuin Nabi lagi. Ya Muhammad, ini hadiah, ada sedekah. Sama Nabi dimakan, langsung saat itu juga dimakan. Kata Salman, hadi sintani, saya sudah dapat alamat 2. Yang repot tuh dia harus melihat punggung kirinya Nabi. Padahal Nabi itu pakai jubah terus, pakai baju terus. Wah ini pusing deh, gimana? Ngomong nggak berani, belum mukmin, nggak ngomong ini alamat terakhir. Singkat cerita, adalah Nabi itu mau wudhu. Mau wudhu, biasanya Nabi nggak pernah buka pundaknya. Tapi kali itu dibuka. Dibuka terus ada mislu baitil hamam. Ada semacam toh atau apa yang warnanya kayak sebesar baitil hamam, telur apa? Merpati. Terus dia sujud, sungkem terus mengatakan aman tuh. Saya iman, kamu adalah Nabi yang disebut di Taurat dan dia apa? Ini Salman Al-Farisi terkenal sekali. Makanya dia Islam langsung pinter karena dia sebenarnya peneliti. Orang terus ngaji kok sampai enggak itu terlambat. Islam langsung pinter. Karena dia sudah menguasai Taurat, menguasai apa? Nah ini beda dengan Ka'bul Ahbar. Itu kan yang terkenal itu kan 3 orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Salman apa? Kalau Salman Al-Farisi itu agama apa saja pernah dianut ya. Majusi oke, Nasrani oke, Yahudi oke, tapi masih yang enggak trinitas loh kamu. Makanya awas tak ulang-ulang. Sekali salah paham rokok loh ini masalahnya. Nanti kamu kira Quran uji Nasrani yang trinitas. Oh, kriminal besar. Lah ngaji sing tenanan. Nara tenanan terus rasa ngomong duit wae daripada fatwa keliru. Nah, Ka'bul Ahbar beda. Ka'bul Ahbar itu anaknya tokoh Yahudi. Dia seumur-umurnya ngaji sama bapaknya. Tapi uniknya semua Taurat diajarkan kecuali 1 lembar. 1 lembar itu sama bapak saya disimpan di peti khusus. Saya tidak berani buka. Pokoknya singkat cerita ketika bapaknya mati, peti itu dibuka. Ini apa sih kok nggak diajarkan sendiri? Ternyata 1 lembar yang disimpan tuh sifat atau kriteria tentang Muhammad Nabi akhir apa? Nah di Taurat itu di kitab yang 1 halaman yang tersimpan tadi ada alamat maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, terus punya kerajaan di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Dia tidak mau iman karena Muhammad itu hanya lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi zaman itu Syam, Syria belum tersentuh oleh Islam. Sehingga tidak mengurungkan Islamnya dia. Enggak, masih kurang 1. Dia kagum, Mbak Muhammad itu kagum. Wong kok pinter remo. Abu Bakar kagum deh. Tapi kalau Islam ragilem, enggak, kurang 1. Walhasil sampai Rasulullah wafat itu dia ada Islam. Abu Bakar jadi khalifah dia ada Islam. Karena syarat menjadi alamatnya ini klop kalau kerajaan Islam itu ada di Syam. Singkat cerita ketika Umar jadi khalifah, Heraklius yang menguasai Syam Syria. Kan dulu Syam Syria itu dikuasai Romawi. Jadi di antara cengkraman Romawi itu nyengkram apa? Syam. Era Umar Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Syam sekarang menjadi pusat Islam. Terus dia baru Islam. Mergo wis memenuhi syarat wasultanuhu bisyam. Makanya ada orang yang menangi Nabi tapi Islamnya nunggu Sayyidina Umar karena alamatnya kurang 1 yaitu wasultanuhu bisyam.
Sehingga Allah itu begitu bangga kalau ada orang Israel waras loh ya, yang Islam. Sehingga kalau ada orang Mekah nggak Islam, tuh Allah nak ngenyek. Wong Mekah goblok, ora tau ngaji, ora tau sinau gak gelem Islam. Wong sing ngaji wae Islam. Itu disebut qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahidum min bani Israila ala mislihi kok fa'amana wastakbar. Ayo tak wacana ayate. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahidum min bani Israila ala mislihi fa'amana wastakbar. Wong kafir Mekah. Kowe iku goblok ra iso maca ortodok gak gelem iman. Padahal ada orang terpelajar dari Israel. Israel yang enggak Netanyahu loh ya. Mungkin bahwa Israel mesti pikiramu itu Netanyahu terus golongannya sini. Ya pokoknya ngono-ngono kowe kok kenal dulurem ta. Wa syahidum min bani Israila ala mislihi. Ini surat nomor Zukhruf. Mun juz bangsa juz 6 ya kan? Gak roh. Nggih nggih Fatih, 6 ya. Sapa sing hafal? Nggih 6 Quran. Wa syahidum min bani Israila ala misli fa amana wastakbar. Cek mentalam wong Mekah, kowe kok gak gelem iman, kowe ku wong goblok. Wong Israel wae gelem. Nah, tentu yang dimaksud Israel di sini kalau enggak Abdullah bin Salam, ya golongannya siapa tadi? Salman Al-Farisi. Artinya apa? Mulai dulu Allah itu ngakoni tenan. Oh, Israel itu pinter-pinter. Israel gen oke. Israel apa? Gen itu pinter-pinter. Wong Bani itu gen. Mergo wong Israel mulai dhisik wis ndake wong iman kok ngenteni bukti, aya alamat. Nah, sampean imane kan tangga iman melok. Kancane iman. Tapi kowe ora perlu kamu enggak jadi hujahnya Quran. Iman ini wis cukup. Wong ora dadi referensi mawon paham ya ora dadi napa? Referensi mawon. Tapi kalau ahli kitab yang kayak Israel sampai jadi referensi Tuhan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang jadi saksi adalah Allah. Ya. Termasuk wa man indahu ilmul kitab. Orang yang punya kemampuan tentang Taurat dan Injil, yaitu Abdullah bin Salam. Padahal dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekali iman, Quran itu bangga berimannya mantan. Mereka mesti bermikir, imannya itu ber. Ya mau, lah pangeran gawe sandi ku yo aneh. Wong padha-padha dikei, padha-padha dhuwit nek disebut sedekah Nabi gak gelem nampa, nek disebut hadiah. Cara pikirane sampean as padha-padha dhuwit. Wong sampean tak kei dhuwit setan nek gelem. Ya pilkada seger dhuwit yo. Nah Nabi ku unik. Makanya yang dikatakan alamat itu kayak sandi. Sandi itu ya hanya orang tertentu yang tahu. Terus Rahibu Bukhairah ya seperti itu. Rasulullah itu umur 9 tahun, Kila 12 tahun, datang ke Syam. Di situ itu ada pohon yang kalau Nabi yang duduk itu bereaksi. Ya kalau Nabi duduk itu apa? Bereaksi. Nah, sing lugu sampean di baro. Tapi nak Nabi misalnya lugu kok kulon kok srengenge kok kulon, iku pohonnya pindah kulon, mergo berarti srengenge kena. Nah srengenge kok kidul, kok Nabi lugu ini kidul, ujug-ujug pohonnya ini kidul. Pokoknya ngedangi Nabi tidak boleh kena apa? Sinar matahari. Lah Bukhairah medit. Sampai penduduk Mekah nak darani wong kok medite ngono, tamu kada kok tibar. Padahal dulu itu ukuran orang baik itu kalau nampa tamu karena Mekah itu padang nopo? Pasir. Sana itu dihormati itu sangat luar biasa. Makanya Nabi Musa itu nabi wae tau toma. Perkarane mlaku-mlaku ning desa, wah semane desa medit ra ono cah sing manggakno blas. Jadi Nabi Musa itu Nabi juga manusia mau masyhur. Makanya Nabi Khidir Nabi kok arep-arep di sambut dia apa? Sogati. Lagi Nabi Musa nanti melaku teng satu kampung. Ini pas lesu. Jebule wong kampung ketemu ya monggo, tapi ra monggo ngono tok ora tau nani dah. Mulane fa'abau ayyudai ifuhuma. Mereka menolak menyambut atau memberi hidangan sama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudai ifuhuma. Nabi Musa sempat ngendikan, saya ini musafir, saya ini butuh makan. Istat'ama itu artinya minta. Biasanya kan nggak pernah Nabi atau wali minta makan. Itu saking laparnya dan di perjalanan sampai Nabi Musa itu keterucut, ya minta makan. Disebut istat'ama ahla. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla.
Mereka minta makan. Istatama atau ama itu makan. Kalau istatama berarti amrih cari makan. Kayak gofaro nyepuro. Kalau istafaro amrih sepuro. Karena kalau dalam bahasa Arab tambah is itu minta apa? Kalau aana menolong. Kalau ista'ana minta tolong. Makanya nasta'in berarti saya minta tolong. Kalau nu'in kita menolong. Kan bahasa Arab ya seperti itu. Fa'abu ayyudhaifuhuma. Mereka menolak memberi makan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Barang wis medhit, divonis medhit memang medhit. Ada tembok di kampung situ mau roboh. Sama Nabi Khidir dibenahi. Nabi Musa sebagai nabi ya tadi, nabi juga manusia. Kok kurang pegawaian wong medhit temboknya rusak kok toto bar ora wis wong medhit. Ini bedanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang menguyahi terus. Karena wong emosi nang repot. Mulane kan amal kalbe wong terus rasut takok iku madzhabe Nabi Musa. Angger gak keduga ya mau ngekei. Nabi Khidir gak serak juga lah namanya ngekei yo. Dan kita mesti setuju pendapatnya Nabi Musa. Serak juga orang ngekei yo. Yo mangkal tenan. Nah ini jelas Allah muji Bani Israel wa syahida syahidum min Bani Israil ala mistifa amanah kok wastak. Wong Israel sing pintere gelem iman mbek Quran kuwi bodho kok ora gelem. Tentu itu lagi-lagi Israel yang Bani yang hidupnya di Medina. Bukan Israel yang sekarang itu tidak mesti Bani, ya tidak mesti. Itu sebuah negara, nation. Siapapun yang nempat di situ ber-KTP situ disebut bangsa Israel. Jelas gini gitu. Terus beda sekali. Akhirnya Ka'bul Akbar setelah Umar itu dia Islam. Makanya Islamnya Ka'bul Akbar itu fi khilafati Umar mergo alamat di Taurat itu yang dia baca Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tentu zaman Rasulullah Sugeng itu baru ada dua alamat karena belum mengalami kerajaan Islam ada di mana? Syam. Era Umar itu terjadi. Terus dia Islam. Tapi yang Islam yang Yahudi itu tetap dakik. Mana masyhur Sidina Umar dengan Baitul Maqdis. Bareng Palestina Baitul Maqdis dikuasai Sidina Umar. Dhisik ora Kanjeng Nabi nate madhep Baitul Maqdis teng Sokhroh. Umar takok, "Ya Ka'bu, kalau saya bikin masjid nang ndi?" Kiblat ndi kono ya? Nggih. Ya, kiblat itu sana saja. Ya wong mriki nak damel masjid. Iku kurang ajare Ka'bu cara Umar lho ora cara kula. Dekne kon gawe masjid ning gurine Sokhroh. Jadi misalnya niki Sokhroh, Baitul Maqdis Sokhroh ya. Kulon kono nggih. Nggih. Ono bingung. Mriku kan kulon. Terus niki niku Sokhroh Baitul Maqdis. Kon gawe masjid nang gurine. Gurine Sokhroh. Umar ngamuk, tekem Yahudi lho gak mari-mari. Iwak padumu nak masjid ning kene ora ijek madhep Sokhroh. Berarti aku ijek madhep kiblatem. Jadi tekem Yahudi lho orang ngilang jare Umar. Masyhur, wailak ya Ka'bu. Sial tuh, takem Yahudi kok gak ilang. Mereka Umar ngusul, "Jek aku gak ada masjid, cara kowe masjid tuh ning ndi?" Didesain gurine Sokhroh. Ben kok nang Islam salat berarti ya madhep Sokhroh, meskipun ya madhep Ka'bah. Akhirnya Umar saking mangkle, gawe masjid iku belakangi Sokhroh. Mulane masjid Umar teng Palestina niku belakangi ora, masjidnya ning ngarepe iku. Jadi gelem ra gelem wong nak salat teng masjid Umar teng kene Baitul Maqdis ana masjid Umar, iku madhep Ka'bah mungkuri Sokhroh. Saking mangkle Umar mbek omongane Ka'bun, kesisa Yahudi dia itu jek cara-cara Umar. Nah, aku ora ana komentar anut Umar, Pak, komentari wong saleh iku ora oleh. Tapi nek anut-anutan oleh. Iku nunjukno nek dhisik agama iku Yahudi Nasrani itu sering sama. Ketokno teng Palestina. Orang Yahudi udarani tempat sakral tembok ratapan, ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem, ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis, ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ, titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu ono sing darani tempat suci itu Sleman. Terus Wonosobo itu Sabak, bisa. Terus Ratu Boko itu apa? Sing Sabak ya. Nak sing Bilqis itu. Ratu Boko ya, nak Borobudur itu. Asu Sulaiman ya. Sulaiman, Nabi Sulaiman dari wong Sulaiman kene. Wah, mata dong, gak keren plus. Nabi Sulaiman dari wong kerang ini tahu kuliah. Wah, aneh-aneh.
Itu ora mungkin tiga agama itu sepakat nak agama itu ya seputar-seputar apa? Baitul Maqdis. Makanya itu ngetokno beneri Allah Subhanahu wa taala. Lah iya nak misale Yahudi gedhe wong Islam kudune aja gawe tembok ratapan dekat masjid Baitul. Wong Islam nak mangkel Yahudi kudune ora, sementing adoh, jenenge ra cocok ora raine ora seneng. Tapi piye wong nyatane tiga agama ini dalam keputusan yang enggak ditahrif itu sama. Jadi wong Islam nak mlebu masjid Baitul Maqdis yang liwati tembok ratapan. Wong-wong nak ning tembok ratapan ya orang wong maro masjid. Jadi Imam Masjid Aqsa itu, oh mal'anil Yahud, laknati Yahudi Yahudi. Wong tanggoplek. Wong Yahudi tidak masuk orang Islam, ya wong Islam. Bro. Salah di titik yang karena ini masih orisinil belum muharram. Awal zaman atas nama politik. Kota suci Pak Kristen dipindah Vatikan. Nggone kono, Rais Roma, gorone Francisco Topi bisa dulur-dulurin. Terus orang Kristen sing ortodoks mesti menolak. Sing jenenge tempat suci tahu ditempati Nabi Isa atau Yesus. Iku terus Yesus kok tahu. Dolan temu Morobudi Italia Morobudi. Iku wis bingung kabeh wong Kristen tas sing orisinal iki. Asal usule piye tempat suci kok sodo. Padahal di situ ada Bethlehem, ada Elia, ada macam-macam sing seputar nopo. Seputar Palestina, ada Ordon, ada macam-macam. Makanya ini saya ingatkan jenengan ya. Jadi kalau di Quran, memang Quran itu punya tradisi seperti itu. Kadang satu kelompok itu dikritik, dipuja, didiamkan. Itu pasti sebabnya beda-beda. Jadi kalau ada kata Nasoro yang dipuji Quran, itu Nasoro yang belum mengalami perubahan. Yaitu Nasoro sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mereka kalau dibacakan Quran nangis karena tahu kebenaran Quran. Ada Nasara sing laqad kafarul ladina qalu inna wa salisu. Terus ada Nasara yang jenis lahud nasud, jenis ulul ittihad kalau dalam bahasa Arab. 3 ya 1, 1 ya 3. Sebut laqad kafarul ladina qalu inna wa huwal masih. Nah orang-orang liberal mengira Nasara yang dikritik, yang dipuji Quran itu Nasara yang trinitas. Itu salah alamat. Salah sekali, bukan sekedar salah. Makanya kata Ibnu Abbas, kowe nek bakat ahli Quran ra usah ngaji tafsir. Engko Qurane rusak. Pokoknya ana ulama. Ke Quran 30 juz yo akeh tenan. Wis sanggup sinau tafsir 30 juz. Jalanan kok sanggup. Padahal jalanan tok urung alim, kudu tafsir Sawi, kudu tafsir Munir, tafsir Tubari. Sanggup wis sinau khatam paham. Ora sanggup ora usah. Mau terjemah tok ngomong jamu, ayo kembali ke Quran. Wali Quran dia gini ra tau metu kon kembali. Kene mulai cilik malah Quran ra tau kemana-mana kon kembali. Sakar PD. Tapi kalau ya ora gelo sak hiburan. Tak agem napa? Kok sering dijak debat tiang-tiang. Di pesantren kok gini. Aku lah ngerjain ngoten, saya nak sunah Rasul itu hafal Quran, Nabi itu hafal Quran. Kan ada sunah Rasul itu hafal. Kawani. Boleh sunah Rasul sing murah-murah sing gampang. Sunah Rasul hafal Quran ya meriang napa? Meriang sampai anu ya. Padahal gawane jalalan ngalor gitu. Gede pisan kita. Lah nak tuku sing jilitan Kang, dadi ketok alime, aja sing kurasa. Tambah gede tambah oke, tambah gede tambah oke. Yes, pokoknya eling-eling ya, terus Quran kadang dimuji Bani Israel, sing gelem iman. Oh eling-eling ayatnya nama Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahidum mim Bani Israil ala mislihi fa amana wastakbar. Qul innamal ayatu inta awalam yakfihim ana ora nyukupihim ing kafir Mekah fima ing dalam perkara. Tolabu kang nuntut sapa kafir Mekah ing apakah mereka tidak cukup apa anna anzalna alaikal kitab bayusta alaihi anna satemene ingsun wa anzalna nurono ingsun alika ing atase sira Muhammad alkitab kita il Quran ati kese Quran jitla kang den waca apa Quran alaihi ing atase ahli kitab utawa alaihi ing atase kafir sapa wae fa wa mangko te Quran iku ayatun ayat mustamiratun kang abadi
Lang doa kang ora nontek iku mujud lah kedhe ayat. Quran iku ayat sing abadi. Bi khilafi maklan berbedani perkara dikira kang disebut apa menal ayat sing ayat. Wong kafir Mekah kepengen Rasulullah gak ada tongkat kaya Nabi Musa. Malah repot ana di tongkat. Mergo agak peristiwa bar didakok ning museum, mok ning kaca didelok. Tapi nak Quran dikaji, dianalisis ila yaumil kiamah. Ora mau delok. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalem mengkon-mengkon kabeh. Ayil kitabi tegese ning kitab Quran la rahmatan. Inna fi dzalika la rahmatan yektine dadi rahmat. Wa dzikra lan dadi pepeling. Idza tan tegese dadi pepeling di kaum men kedue kaum li kaum mukmin. Kedue kaum mukminun kang iman sapa kaum. Kul ngucap sira Muhammad kafa billahi baini wa bainakum syaitan. Kafa nyukupi sapa billahi Allah. Baini antarané ingsun wa bainakum lan antarané sira kabeh apane syahidan dadine saksi. Bisitki kelawan bener ingsun. Ya alamu pirsa sapa wa ta'ala maing apa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minhu hali wa halukum. Wa minhu lan iku setengah sangking ma fis samawati wal ardi. Hali utai keadaan ingsun wa halukum lan keadaan sira kabeh. Allah wis pirsa apa sing ning langit bumi termasuk keadaanku keadaan Allah wis pirsa kabeh. Debat mek kowe ora ono baris ben pasrah pangeran. Waladina utai wong akeh amanu kang iman sapa ladina. Percaya sapa ladina tapi bil batil. Wong kok percaya barang batil, barang sing hakikate ra ono. Hakikate Tuhan tiga itu ada ndak? Kan ndak ada. Hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Hakikat pikiran nihilisme bahwa di dunia enggak ada Tuhan itu kan ya ndak bener juga. Wong hakikate ono zat sing wajibil wujud. Wa wa ta'al batil ma perkara yuk badu kang den sembah apa min dunillah sange saliyane Allah. Tapi wa kafaru ngafiri sapa wong akeh bila iklan Allah minkum saing sira kabeh misalnya tadi. Orang enggak percaya adanya Allah. Percaya nih sistem alam kan lucu. Ini sudah alami, enggak usah Tuhan, semuanya sudah alami. Alami mbahmu ono sesuatu kok tanpa sebab. Iku laikate mengkono-kono kabeh kok al khosiruna wong sing tuna kabeh fi safqatihim ing dalam akad-akatane wong akeh. Safqah nu akad jual beli. Mereka dalam bertransaksi, dalam kehidupan itu salah besar. Khinas tarau nalikane tuku utawa ngambil sapa ngake al kufra ing kekafiran diambil bil imani dadi regani. Walam. Iki kula donga mungkin pokoke amin mawon mesti kula sesuk ora ngaji mesti napa. Ya wau, pantes-pantese bodo kok sibuk kan. Dadi ibu kula niku kepengin kula nang wangsul mesti bodo. Kula niku gak ada donga saking isya sering kula waca tiap setengah sekawan mulai tahun-tahun ini. Soale niki jenengan amini nggih. Pokoke yakin bahwa untuk Lailatul Qadar ya. Zaman akhir gelem ngaji sanggup apik. Ora usah takok alamate tetep ra roh wis. Pokoke yakin tuh ngono ae. Atau ilang. Kok yakin tuh? Lha ki roh. Yakin ora perlu roh. Kowe yakin ana swarga? Roh. Ora le ya pokoke yakin ora usah. Ora usah. Kowe yakin mlebu neraka? Enggak usah yakin. Nek ben delok ya ora usah. Cemplung malah repot. Jadi yakin buatan kedah napa. Terus niki kula iki dongane Kanjeng Nabi ketika mulang Abu Bakar ya, dongane Nabi ketika mulang Abu Bakar. Ini sering kula waca, iki kula yakin donga niku mustajab tenan nggih mergi maknane niku. Saya sangat apalagi niku musalsal sange guru-guru kula kantos Imam Ghazali. Iki ngelacak ihya niku gampil sakniki niku gampil sangat. Kalau bolak-balik matur teng mriki, kula nu syukur ihya niku akhirnya terungkap makna-maknane kabeh. Sawise ana sarai jenenge Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Jadi dulu ihya pernah dikritik masalah hadisnya macam-macam, tapi selesai setelah dikarang sarahnya oleh Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Di sini Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Itu jenenge kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin 14 juz. Pinten 14 teman. Ihya itu 4 juz rata-rata disarai pinten 14. Kulo alhamdulillah sering sinau sarai, terus kulo nu buatan sinau ihya atau sering sinau sarai. Sobo bayang no, gitu. 14. Ini ku kena tuku sapi kamu, tapi rasa tuku sapi. Lah niku tiang mutaakhirin setelah Abdul Al-Haddad, terus Sayyid tiangnya Sayyid, Zuriyah Rasulullah, yang Sayyid sekali alim dia alim tenan. Terus Mujaddid itu rata-rata itrati Rasulullah setelah. Jadi kaya aja delok. Ya wong Jawa sing alim nggih kathah, tapi kalau Sayyid sekali alim nggih mung alim tenan kaya Sayyid Muhammad Hafiz Jain. Sama nggih ana Sayyid Umar Hafiz.
yang kelas-kelas gitu nih kata banget. Di wong kudu delok, coba delok. Ya kita ngakui lah bahasa Masari yo alim, Kiai Jo alim ya kayaknya. Tapi gue kudu roh wong alim sing sangka nopo. Habaib ben fair nopo. Habaib yo ngakui kealiman kita karena habaib ya banyak yang ngaji. Non nopo? Non nopo? Habaib. Saling mengakui lah, enggak masalah itu. Sayyid Zabidi itu mun tiyang sakniki Badha Abdul Haddad ini murid mulazim teng Mekah. Namine Mbah Abdul Manan. Niku tiyang Jawa, tiyang Termas. Mbah Abdul Manan dia anak alim jenenge Ki Abdullah. Ya Kiai sinten? Ya Abdullah duwe anak alim alama jenenge Ki Mahfud. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Mahfud di murid alim jenenge Mbah Fakih Mas Kuman. Beliau di murid alim jadi Mbah Zubair. Ini yang sanad kula, Mbah Zubair Dahlan. Ada putra ya sekaligus muridnya Mbah Mun. Mbah Mun Zubair, Mbah Mun Zubair. Jadi nak jenengan kepen sanad dugi ithaf niku gampil. Ini misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Terus saking kita ithaf di situ disebutkan sanad beliau sampai Ihya. Sampai sinten Imam Ghazali niku muridnya Imam Haruman. Imam Haruman muridnya Imam Juwaini. Imam Juwaini muridnya Kufal. Terus nanti Kanjeng Nabi. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwalul ulama. Saya ulang lagi. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Nah, saiki ada banyak aliran sing hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks akwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu nopo? Ya perilaku, nopo karakter, nopo. Pokoknya ahwal itu nggak bisa diterangkan. Bon ya. Terus, nah itu sanad. Mulanya orang pepatah mantala wabila sehin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa gurune setan. Karena teks itu apa ya? Ya teks. Teks itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini, ada orang ngomong gini, kowe nak seneng gurumu ya sering sowan. Oke, dalam bentuk seneng diantaranya sowan. Tapi kalau teks bisa dibalik, kira seneng gurumu aja sering sowan, ganggu tok. Sekarang sowan tuh ganggu, bagi kiaimu ganggu, kowe kangen dan kiaimu ora kangen. Kowe enak wae pas sumpah kepen sowan kiaimu, lan kiaimu pas sibuk. Maka bahasa itu sama benarnya, kowe nak seneng ya sering sowan. Oke, benar. Seneng itu bukti, sowan itu bukti. Tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang sowan. Alasannya kalau sowan ganggu karena beliau punya keluarga, punya wadifah, punya macam-macam tak sowani kan. Sama benar. Ini teks. Yang benar apa? Ya akwal. Sowan ya butuh momen, tidak sowan ya butuh momentum. Ini jadi akwal. Sehingga Nabi itu sering disowani sahabat, kadang Nabi itu kocong, pengen ngenteni sowan tak timbali. Karena kalau nggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah. Kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gendong putune macam-macam. Sehingga ada ayat walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau sowan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti Nabi milik publik. Milik apa? Sehingga Nabi ketika di teras masjid sahabat bersowan. Berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam enggak ada yang berani sowan karena Nabi milik keluar. Itu disebut ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan sowan Nabi kecuali ditimbali karena kalau beliau di rumah berarti milik Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan enggak lucu misalnya Nabi lagi gendong putune seneng-senenge Mbak Hasan Husain. Assalamualaikum. Bertindak bermulang lagi gendong putu. Assalamualaikum. Alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putune, mulane wong kudu mikir. Makanya nunggu ditimbali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik. Yang disebut walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim. Mbok ya mereka sabar kalau sowan Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat sowan Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras masjid. Lah ini kalau nuruti teks sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh
Kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini tagnya suruh banyak teman kok malah kok jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu, nak jarang ketemu, roh padha, roh apike. Jajal aku sering ketemu, nak ora sering kecewa. Lah ini akhwal. Jadi tag itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu. Misalnya aku senang Mustafa, aku jarang ketemu, aku dari tanggane yakin tak jamin. Wong namuk lunak-lunuk tok. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jenggote, bariku mau musala. Bariku ada diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan kok lagi raponek. Kan mangkelno, tapi nak ketemu orang-orang mbok delok padoh. Sik saleh, wong kok men ngurusi musala, dal rantuk gaji, delok padoh. Tapi nak mbok pareki, kaya ora keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan Ats-Tsauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqlil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu tambah seneng terus. Sufyan Ats-Tsauri maknane enggak zurhiban tasda. Dia nak ketemu wong arang-arang kok ora tambah. Mulane ki ngaji ki sebenarnya dari bojo. Ini bojomu kangen kok ora ketok. Mergo ora ketok terus bentrok. Nah ilang kan. Jangan-jangan katut wedo. Sekali mulai alhamdulillah kok sama serat di duit lah penting ning omah. Tapi misalnya ning omah terus dikeranyam. Mulane ngancam minggat barang. Kok sesuai ape? Kok suriban terus. Ini akhwal. Lagi-lagi ini akhwal. Jadi makanya ada tag, ada akhwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana tag, mana akhwal. Nah, saiki wong udah belajar nganggo tag. Tak dirung ini hadis sahih mbahmu kowe masai hadis lagi pirang dina. Hadis itu butuh akhwat, nggih butuh napa? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu candalem jenenge Bariro. Wedok. Ya duwe candalem lanang jenenge sinten Anas. Tapi kira usah muni halal, ora halal terusen kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata dicadal. Kan gak mungkin ora dicadal putri kon masa. Ya dicadal lanang kon noto LPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul sak enake dhewe. Muni haram kabeh guru-gurumu dicadal ndor. Lah iku ana akwal ana akwal. Ojo gemal kumpul wong wedok ngene-ngene kumpul wong wedok mari setan. Nah ono ora usah kaji. Ngaji mesti sak pesawat gitu pramugari. Ya ora. Berarti munamune aja kumpul wedok, nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul. Itu mesti kumpul. Dan sak rombongan yang jejer bojone wong, malah iya ya alim kok jejer bojone wong. Lah piye pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwa wedi malah gandeng kowe. Lah pas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gandeng. Mulane aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai pas sowan pangeran pas gandeng-gandengan yo kudu kadang yo isi. Pas ning Indonesia ora tahu jeneng gandeng wong wedok ora tahu. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gandeng. Lah kok sapa gandeng iki? Wonge wedi yo kesel iku piye jajan. Lah ini jenenge akhwal. Yo muni haram tapi yo kok gandeng. Tapi kok muni halal. Muni piye? Yo iku akhwal iku. Akhwal wis menengahan. Lha iku bedane ulama sing nganggo guru be ora, mesti ana akwal. Kanjeng Nabi bolak-balik karepe mulang iku ya wong wedok diulang wong wedok. Tapi wong wedok diulang Aisyah ora gelem, yo diulang Kanjeng Nabi dhewe. Piye? Sampai Sayyidah Aisyah nak Nabi mulang di jam ini, wong Ansor nang isin. Ngaji ta ulang aku ora gelem senengane ngaji wek bojoku bagelem. Saya itu kok. Tapi Nabi malah muji nikmatin nisa ul Ansor. Apa wong wedok Ansor. Kok seneng ngaji. Aisyah gremeng perkara. Ya iki ngono maksud itu Aisyah. Nak bojoku disenengi wong akeh, mergo ciri khas Nabi disenengi wong akeh. Mane wong iso ngaku Nabi, nak disenengi. Mas alamat Yusuf disenengi. Ora seneng di senengi. Senenge perkara, senenge perkara. Disenengi. Saiki Nabi mbek Khadijah sing lamar Nabi mbek Khadijah. Delok kabeh tarek. Khadijah. Kowe kan sing lamar tuh. Jadi itu akhlak. Enggak ini penting kalau terang. No, saya kira kata mau ngaji itu tanpa guru, tanpa.
Jadi semua orang kena. Alhamdulillah, pulau jenengan gak ada sanad. Sahwali, gak ada sanad tu sanowo ahwal. Ahwal yang ngoten niku kados kiai-kiai. Waji kadang istiqomah, kadang ora. Guru-guru kita seperti itu. Mbak Maksum Lasem ape Bali Maksum Kapyan. Niku nak ceritane bapak kula, kan termasuk gurune Mbak Dinati Pandeg Lengri nate ngaji Mbak Maksum Badawi termasuk pernah Mbak Biyut. Wong Biyut kula niku tiyang Lasem. Biyut kula niku Mbak ini Mbak Badawi. Niku garwane Mbak Umar. Di Mbak kula niku putune Mbak Umar bin Arabi, garwane Mbak Umar niku keluargane Mbak Badawi. Niku nak ngaji umus ya, ngaji muso tafsir Jalalain niku ben ngantuk-ngantuk. Niku anggere ngantuk Wah, farka'u bah, dia dong ya rob ansik. Padahal kiai alim ngono. Ya dinteni. Lah Mbak Masum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gede. Aja ngombe jeng misale kaya kula kan aja ngombe. Bareng roken ngombe glogok-glogok dikira tiket. Lah aku ngei cung. Jebule Mbak Masum yo njaluk meneh. Dulu itu biasa. Padahal kayak apa kalau mereka ngaji taklim muta'alim? Nah, ana gurune kon ngadeg. Tapi nyatane kiai-kiai dhisik murid-muridé biasa kecil-kecil kan. Lha ana akwal, ana akhwal. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi? Tapi kadang kecil-kecil kan. Nabi jarene ning tek kan Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi nak ketemu adik Anas nak takok. Cung manuk mijek. Ma fa'alan lughair. Ya Umar, ma fa'alan lughair itu masyhur. Umar itu dulure Anas. Jenenge Umar. Pas Nabi rono pas nangis mergo manuk iku mati wae mati. Nganti wis gedhe yang Nabi ketemu cung manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ora penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ora penting. Nabi cah cilik-cilik ya guyu. Cung manuk isi. Ana wong rono ya Rasulullah saya badhe pulang saniki pun dalu wis tenang kok tak tumpakno anake unta. Bareng wae mulai kayak unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta niki kok unta tuwek, masih tuwek ya anake unta. Masih tuwek ya. Tapi Nabi ora sengak, ora anakmu, ora terusane ra ono. Masih tuwek ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi, itu Nabi fa inna hatudzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah. Terus dikasih makan buahnya. Pokoknya Nabi itu memberi hidangan halal itu luar biasa. Mereka mengenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halal itu pengen Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan. Kenapa kamu ingat ajusan syauha? Wong tua elek is mati. Waqat abdalak Allah sih. Khairon minha. Jadi gentisan gue apik di bang aku. Perawan ayu jauh urip. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu nggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah masih muda ketika itu masih umur 16. Wong Nabi wafat itu Aisyah umur 16-17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemuan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah diwaris, dia kepengen Aisyah mari ngelak-ngelak gue. Iya ya Rasulullah. Kandani ini, saya ayune ini perawan untuk duduk. Ibuku itu rondo untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya hujan. Akhirnya Aisyah sadar, sebenarnya aku gak keren. Aku itu perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan untuk duduk. Khadijah rondo. Semenjak itu seraiso dinyanyi tua-tua seraiso biar keren marah Sayyidah Fatimah semua menghentikan. Nah ini akwal. Kalau melihat akwal itu orang depan Nabi itu nggak boleh guyon, nggak boleh omongan laho. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan di depan siapa? Rasulullah. Jadi ada akwal, ya ada akwal. Ya, misalnya ngaji, misalnya Rugen ngaji ta'lim diterangno. Nak ambek guru nurut, nak guru neramong jangan iki yo. Rugen nak takon batu di kula terus sik ngorok. Ya tenang wae, ya aku ra piye-piye. Iku akwal. Apa? Akwal. Nah, jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang memahami Islam hanya lewat teks. Itu udah bisa. Teks itu
tadi ya, tag itu fleksibel, kadang malah terbatas karena tag itu kadang. Misalnya begini contoh panik. Nabi misalnya ngendikan tasaddaku walau bifir sanisaten. Kowe iku sedekah senajan to sikile wedhus, sampile wedhus. Terus kowe apa memaksakan sedekah tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya mau makan mayuran nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sing sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Sing sebelah pitik tentu dadine sikil. Nah, ini kan tapi tagnya tetap walau firsana satin senajan sampil apa? Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah kalau zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kur, makanan pokok. Kalau kamu nuruti tag, berarti zakat fitrah harus pakai kurma karena tagnya kurma. Gitu. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Wong larat pakani kurma untune loro yakin. Malah linu. Malah nek sering dibantah tiang-tiang, tapi sunah Rasul itu makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak linu ya ora usah. Tapi ini sunah Rasul. Saya tak omongi. Sunah Rasul nak salat ning Mekah Madinah ora ning Indonesia. Cangkeman bener. Lah ape persis mangane ape persis Nabi kurma. Lah nek persis Nabi ke urip ono urip ning Mekah. Nah sebenarnya Mekah tak omongi Nabi ku ning tahun 675 kowe kok tahun 2017. Ora pas taune wis. Misale wong ku kok kelar urip ning Mekah setane Nabi dhisik sugeng ku ning tahun piro 571 ya. Sampai 610 itu wahyu 600. Pokoknya abad piro? Abad 6 menangi abad 7 gitu. Nggih. Dan Nabi jadi Nabi sekitar 610. Berarti wafatnya sekitar 623 ya. Nggih. Mustafa aja hitung-hitungan usaha. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 aja angel temen. 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi Nabi, berarti jadi Nabi tahun 610. Setelah jadi Nabi wafat kan 23 tahun. Gitu gitu. Lagi kan jadi Nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi Nabi 23 tahun. Berarti benar. 633. Nah iya misalnya nek urip nang Mekah tak omongi Nabi urip sugeng ning tahun itu. Tidak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh ahwal. Meskipun kita punya ahwal, ya kita butuh nopo. Ternyata ahwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan, karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo terbatas. Karena butuh muqtadal hal. Begini tak contoh nang usul fikih. Buatan sekali-kali ngobrol sesuai. Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini. Bahwa ngendikan itu ora oleh dadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggoti takok aku, Gus, wedhus itu wajib zakat ta ora? Terus tak jawab, alal ghanami zakat, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus, makanya kata Zakaria Al-Ansari, di antara tag yang tidak mengikat adalah lahirnya tag karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun? Nabi jawab lil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, Nabi jawabnya itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, yang masyhur misalnya gini. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngendikan ya Mu'ad inni uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Waktu ibadah itu fakul fi dubri kuliah salat tidak ada apa kata. Mu'at aku seneng kowe, mulane nak bar salat aja lali ndonga ini apa Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus sekarang terus mendingan iku kanggo Mu'at diomongi Mu'at kene ora Mu'at nglakoni iku. Gedeng ta waras? Ndak sama aja gedeng ta waras. Gedeng. Jadi tag yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas dawuh ya Mu'at ini uhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya Mu'ad yang kena hukum
boleh wiridan tadi. Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau caiku kabeh. Berhubung guru kita mau caiku kabeh, hadis yang muat itu ya sebenarnya muat diisi. Saya ki yang beruang ya muat ngono ae soe. Paham tak maksud? Makanya ada akwal, ada. Nah, nuruti akwal yang disebut ya, Pak. Muat. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah di Tasih Al-Albani yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya, orang kok nggak ada. Alimemku sepiro kok nganti ngeklaim nggak ada hadis. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada, tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi. Cerita yang sama pernah terjadi zaman ini. Aku lal hadis hafid, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonannya Said Zabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Zabidi, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya wong nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai anu untuk Said Zabidi. Ya sampean ngakoni liwat aku ora, tapi aku ngakoni ngenteni sampean alim jelas ya. Nah sampean ngakoni ora usah liwat alim-aliman. Jadi Said Zabidi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara iso nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Benar? Alhamdulillah Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing dibeto Mbah Munawir teng Jogja ini. Kapundhut Mbah Mahfud kapundhut di Mekah, terus Muhammad dibawa Mbah Munawir teng Jogja. Terus dindono yang betengan, terus ngelahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Ki Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya zuriya hidup teng Indonesia. Jadi wonten sanad genetik ngene lewat betengan berarti lewat zuriya. Ada sanad keguruan yang lewat Basyubar karena kadang murid itu luwe perso timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh. Paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya kados misalnya kok kula mati sakniki, tentu sing ngaji Jalalain kula malah Ruhin. Anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain Ruhin sing wong liya kriting ngaji. Misalnya kula mati sakniki. Paham ya? Akhirnya Hasan ape sanate tok aku dadak liwat Ruhin. Hadasani kriting an Abi. Misalnya kan jadi hadasani kriting an Abi. Lho padahal Hasan anak kandung kula tapi nak ngaji Jalalain tek Jogja kan kudu hadasani kriting an Abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, tidak juga. Karena anak pas kecil abai kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, Jong. Masih iku jek caci lek. Paham? Paham itu? Lan wong ngaji kok merovokasi nih wong ana keluarga ana butuh kok keli. Sing keli yo pas iku Hasan iku umur piro. Jadi normal ya misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim ya, muga-muga alim. Iku yo rugen piye sing untuk sanad mutasil ngaji depan-depan. Kelas wis iso ngrungokno mbek ngantuk kan wong top. Enggak semua orang iso ngaji jalur mbek napa? Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang, Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham itu maksudnya? Paham tenang orang? Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah. Iya, gelem Nabi. Musik dari anak Nabi Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan
Oh iya ngene cung zaman aku ngene. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal tok, percaya akwal. Nggih percaya napa? Akwal. Karena akwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang Majmu'. Wong nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora usah men madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slenden mungkuri ta madhep. Aku lek poco iku lek guyu apa. Jadi lagi dalil ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah, par kesel ya slenden apa tadi. Saya jawab Ka'bah, slenden niku mungkuri ta madhep. Tapi ora usah arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah. Niru Nabi Arab. Misalnya kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus kowe mending ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah. Koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng. Ya pokoke ngono. Ora usah diterangno, wis pokoke ngono. Ya terus niki kula waca donga sinten. Dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar itu pas mulang kok. Ini sering kula waca. Kan yang malam nopo. Slawi sakniki malam nopo. Malam kok malam Slawi. Sampeyan boleh ganjil tok wadimu males. Dari Imam Syafi'i itu Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing janji. Ya, sing paling bisa diharapkan lagi itu libur. Jadi 10 terakhir ditasis ganjil. Terus ganjil sing nopo? Mungkin kita ini buatan sani gitu. Tapi kalau ini dulu tentang Quran, tentang tawassul. Ini kalau terangan ini. Ini kita ihya ngeten. Ya jadi sampean jo terprovokasi nek ana wong muni hadisnya ihya itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara Yunani saja jadi sama orang yang ngiritik itu, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu enggak hafal. Ya pas ya itu. Nggih, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampean amin teng ati mawon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon. Maca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayaqula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhik. Jadi mintanya inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya. Wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika, wa ruhik, wa bitorati Musa, wa Injili Isa, wa Zaburi Dawud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bikulli wahyin awhaitahu, wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain. Wa bikulli wahyin awhaitahu, aw qada'in qadaitahu, aw sa'ilin a'taitahu, aw ghaniyin afqartahu, aw faqiran aghnaytahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangannya supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe rojak. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin haditahu was'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka bismikal ladzi basas tabi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarr. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alas samawati fastaqallat. Was'aluka bismillahil ladzi wada'tahu 'alal jibali farasat. Was'aluka bismikal ladzi istaqalla bi arsyuk. Wa as'aluka bismikat tahhiril ahadis somad. Jadi saat terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku. Kula donga sedanten antar zukoni niki
kalau kita sebagai imam digentina ya, antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau baca Arab ini, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sami wa basar. Mana nak iso hafal Quran itu katanya. Paribasane ngelilir itu wis iso. Jadi kemana pulau keturun dibuka Mustafa mulang jalalan ya iso. Oh, coba golek kamus ngalor gitu. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saya orang dadi darah dagingnya wis dadi go fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar juga syaratnya hafal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wa sam'i wa basar. Terus watas ta'mila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas ta'mila bihi jasad. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas ta'mila bihi jasad. Jadi ini nama kalau ijazah jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap 3:30 kalau musim Ramadan. Kalau nak maca nggak tahu tenanan. Perkara ini kalau yakin Allah menyembadani. Pokoknya tenanan ikhlasnya mawon gitu. Nggak tenanan rumahnya itu boleh yakin. Nak tenanan Allah orang nyembadani. Ini berarti nyifati Allah itu. Elek ngomong. Nah aku rata tenanan Allah orang nyembadani. Berarti Allah rapati api. Ngenteni wong. Tenang. Rasa ngomong nanti biasa ya Allah. Kados biasanya jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat cek mboten nggih dengan tetep apian terus donga tak warai. Jadi sampai pangeran sing manja sing happy itu kok ribet. Ya Allah, biasanya jenengan apian di pas kula pas mboten pas. Biasanya nggih. Kalau yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat setelah kiamat. Pun ya dadi ini wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahim.